Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan berbicara mengenai sistem Songgo. Nah, banyak sekali orang yang memperdebatkan antara Songgo 1, Songgo 2, Songgo 3. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya Songgo dan tidak Songgo? Nanti kita akan bahas dalam perspektif sederhana yang mungkin bisa menambah wawasan atau pengetahuan dari teman-teman semuanya dalam tata laksana berkebun kelapa sawit tentunya, teman-teman. Memang benar teman-teman, Songgo itu menjadi perdebatan di antara beberapa petani. Ada yang mengatakan harus Songgo, jangan merusak pelepah, dan harus dijaga pelepahnya, jangan sampai tidak ada songgonya, seperti itulah. Kira-kira seperti itulah. Jadi ada yang mengatakan kalau pelepahnya rusak maka akan menurun produktivitasnya. Ada juga yang mengatakan dengan bukti kebunnya tanpa dilakukan songgo itu kebunnya sudah dapat berbuah dengan baik. Dan ya, perdebatan seperti itulah. Nah, sebenarnya apa sih yang dinamakan songgo? Songgo itu adalah, kalau bahasa Jawa itu songgo teman-teman, kalau bahasa Indonesia adalah penyangga. Jadi ada beberapa pelepah yang menopang dari buah kelapa sawit itu sendiri. Misalkan seperti ini ada satu, berarti ini songgo 2 teman-teman. Yang menyonggo ini pelepah ini dan pelepah ini. Jadi kita harus lihat dulu dari mana dia muncul. Oh, berarti dari spiral yang ini. Nah, spiral yang inilah yang menyonggonya teman-teman. Ada beberapa pemanen turun buah, turun pelepah, yang dibuangnya adalah pelepah yang ini. Jadi ini yang menyonggo 2. Sebenarnya yang benar adalah yang dimana dia keluar buahnya adalah spiralnya, seperti itu. Kalau spiralnya keluar dari spiral yang ini, berarti pelepah inilah yang menyonggonya. Karena nanti ada erat kaitannya dengan teknik atau teori yang sebenarnya mengapa harus dilakukan songgo. Jadi ya, itu adalah pendapat masing-masing. Nah, dengan melakukan songgo katanya akan membuat produktivitas itu tetap stabil. Maaf teman-teman, produktivitas itu tetap stabil karena memang daun ini dibutuhkan untuk melakukan fotosintesis. Memang teori itu sangat-sangat benar sekali teman-teman, tidak ada kesalahan di sana. Itu memang teori dasar karena memang tumbuhan itu memerlukan daun untuk melakukan fotosintesis. Itu tidak bisa dipungkiri, itu teori biologi dasar dan itu memang hal-hal yang sangat penting. Jadi jangan dibantah yang itu. Kemudian dengan songgo yang baik, maka nanti pertumbuhan bunga itu tidak stres, sawitnya tidak stres, dan kemudian selanjutnya dan selanjutnya, seperti itulah. Itu teori-teori yang ada. Nah, sebenarnya seperti apa sih teman-teman teori songgo yang sebenarnya? Sebenarnya seperti ini teman, sangat-sangat sederhana. Karena sawit ini sudah dari dulu dilakukan penelitian bahwa kita bukan bukan menjaga songgo. Sebenarnya pengertian itu harus dirubah, bukan menjaga songgo. Baik itu songgo 1, songgo 2, songgo 3, itu tuh hanya teori yang beredar di lapangan. Sebenarnya teori yang sebenarnya adalah kita harus menjaga jumlah pelepah produktif. Nah, itu teman-teman. Jadi kelapa sawit ini menurut beberapa penelitian yang terdahulu bahwa sawit memiliki syarat jumlah pelepah untuk terus melakukan fotosintesis. Nah, ketika jumlah pelepah itu lebih dari yang ditetapkan, yang direkomendasikan, atau kurang dari yang direkomendasikan, maka itu bisa berefek tidak baik untuk tanaman kelapa sawit. Nah, berapa sih jumlah standar yang harus kita jaga? Nah, itu yang penting teman-teman. Itu yang penting. Maka dari itu nanti ada erat hubungannya dengan teori di masyarakat yang mengatakan bahwa tidak perlu songgo 2, songgo 3, yang penting pupuknya mantap. Itu akan berbuah bagus. Nah, teori itu juga benar. Nanti ada kaitannya teman-teman. Ceritanya seperti apa? Jadi
dalam tumbuhan kelapa sawit yang direkomendasikan itu adalah pelepahnya minimal 48 dan maksimal 58. Jadi 48 hingga 58. Nah, teman-teman, dari teori tersebut maka bisa kita dapati kita itu bukan menjaga songgo tapi menjaga pelepah. Itu untuk sawit di bawah usia 8 tahun. Nah, sawit di atas 8 tahun itu menurun lagi teman-teman. Pelepahnya yaitu 40 hingga 48 pelepah. Nah, jadi range 48 ini untuk sawit muda teman-teman. Range 48 hingga 58 itu sudah adalah range aman atau memang grade aman. Jadi mau 56, mau 55 dan 57, 54 itu sah-sah saja. Yang penting jangan melebihi itu, jangan kurang dari itu. Kalau lebih kenapa? Kalau lebih berarti pelepah yang ada di bawah itu sudah tidak produktif dan itu bisa menyerap unsur hara yang kita berikan dan itu bisa dikatakan juga rugi teman-teman. Sedangkan ketika pelepahnya kurang dari rekomendasi, maka proses fotosintesisnya itu juga akan sedikit terhambat atau kurang maksimal. Itu teman-teman teori yang sebenarnya. Kemudian setelah itu yang harus kita pahami bahwa mengapa ada teori harus dipupuk. Yang penting pupuknya, masalah songgo itu tidak masalah. Nah, disinilah kita harus berpikir sederhana teman-teman, bahwa sawit yang dipupuk itu laju pertumbuhannya itu akan lebih baik ketimbang sawit yang tidak dipupuk. Nah, ada motor teman-teman. Maaf. Jadi, ketika sawit kita ini dipupuk dengan baik, maka jumlah pelepah yang di atas itu akan tumbuh dengan lebih baik dan lebih cepat serta lebih banyak. Itu teman-teman sederhananya. Dan menurut saya bukan hanya pupuk teman-teman. Kondisi iklim, kondisi lahan, kemudian benih yang kita tanam itu juga mempengaruhi. Ketika sawit kita ini kurang sehat, kurang pupuk, maka pertumbuhan pelepah di atas itu tidak bisa diandalkan atau tidak bisa tumbuh secara baik. Nah, seperti ini teman-teman. Saya menggunakan songgo 2 karena saya hitung pelepah saya itu spiralnya itu ada 7. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi biasanya satu putaran keliling ini ada sekitar 8 pelepah teman-teman. 7 kali 8 itu sudah 56. Itu sudah rekomendasi dari kita menjaga pelepah. Dan ketika sawit kita ini ungkris-ungkresin, misalkan ya, maksud saya kurang pupuk, benihnya jelek, kemudian kondisi lahannya juga buruk, itu biasanya pertumbuhan pelepah di atasnya itu tidak bagus. Jadi untuk kita menjaga 58 pelepah itu akan sangat sulit sekali. Namun dengan kata lain teman-teman, ketika sawit kita ini memang kurang bagus, benih kurang bagus, pemupukan kurang bagus, mau disonggo 10 juga tidak akan berefek baik, karena memang sawit itu yang penting harus dirawat dengan baik, pemupukan yang baik, benih yang baik. Itu teman-teman. Jadi ya kalian bisa hitung sendiri kalau memang beda varietas atau beda benih ya. Kalau varietas mungkin varietas unggul semuanya bagus, saya tidak menyampingkan. Namun kalau benih-benih yang kurang bagus, yang saya katakan ungkris-ungkrisan tadi, saya rasa mau songgo 2, songgo 3, songgo 4 itu tidak berefek ketika memang benihnya jelek, pemupukannya kurang, dan kondisi sawitnya itu buruk. Jadi menurut saya ya itu tadi, kita harus menjaga pelepah. Kalian bisa hitung sendiri pelepah yang ada di kebun kelapa sawit kalian, kemudian kalian bisa menentukan mau songgo berapa, songgo 3, songgo 2, atau songgo 5, atau songgo 10, itu terserah kalian, atau bahkan songgo 1. Yang penting kondisi sawit kalian itu bagus, sehat, dan berbuah secara baik. Dan ketika sawit itu buruk, produktivitasnya buruk, tentu itu tidak berpengaruh dari masalah songgo. Yang penting memang perawatan bagus, kemudian pemupukan bagus, dan benih yang bagus, itulah yang akan mempengaruhi dari produktivitas sawit. Mungkin hanya ini teman-teman, semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.